wabarakatuh. Saya Julan Sabila dari kelompok 9 ingin melanjutkan materi mengenai penjumlahan dan pengurangan berpenyebut tidak sama. Untuk melakukan operasi penjumlahan serta pengurangan berpenyebut tidak sama, caranya itu tidak sama dengan operasi penjumlahan serta pengurangan berpenyebut sama. Jadi cara untuk penjumlahan serta pengurangan berpenyebut tidak sama, baiklah pertama kita akan memasuki materi penjumlahan. Nah, untuk materi penjumlahan ini, langkah pertamanya itu kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu untuk mendapatkan penyebutnya agar penyebutnya itu sama. Setelah kita mendapatkan penyebutnya, baru kita dapat menjumlahkan pembilangnya. Contohnya seperti 1/3 ditambah 2/4. Di sini penyebutnya belum sama kan? Jadi kita harus mencari penyebutnya dulu agar sama, yaitu dengan cara KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita cari dulu KPK dari 3 dan 4. 3, 4. Kelipatan dari 3 adalah 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Nah, di sini kita dapat lihat angka yang sama, yaitu angka 12 dan angka 12. Jadi kita sudah dapati kelipatan dari 3 dan 4 yaitu 12. Jadi di sini kita letakkan angka 12 karena kita sudah mendapatkan KPK-nya tadi. Karena di sini tandanya tambah, berarti kita letakkan di sini tandanya tambah per 12 lagi karena tadi kita sudah mencari KPK-nya. Nah, cara selanjutnya untuk mendapatkan pembilangan yang di sini yaitu dengan cara kita membagikan penyebut yang telah kita cari dengan KPK dengan penyebut sebelumnya, yaitu 12 dibagi dengan 3. Selanjutnya hasil dari 12 dibagi dengan 3 ini harus kita kalikan dengan 1 agar kita mendapatkan pembilangnya. Berarti 12 dikali dengan 3 hasilnya 4. 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Jadi kita letakkan di sini 4. Berarti pembilangnya 4. Jadi kita cari pembilang yang kedua. 12 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 3. 3 dikali dengan 2 hasilnya adalah 6. Nah, setelah kita dapati pembilang serta penyebutnya, baru kita dapat operasikan. Nah, 4 ditambah dengan 6 hasilnya adalah 10. Karena di sini penyebutnya 12, maka kita letakkan di sini 12. Nah, hasil daripada 1/3 ditambah 2/4 adalah 10/12. Namun, jika kita mendapati soal untuk menyederhanakan hasilnya, maka kita dapat menyederhanakannya itu dengan 2 cara, yaitu pertama kita bisa langsung membagi dia dengan hasil berapa yang dia bisa dibagi, misalnya dengan 2. Nah, bisa juga dia dengan mencari FPB, yaitu dengan cara pohon faktor. Di sini kita akan menyederhanakannya dengan menggunakan pohon faktor. Kita buat di sini 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. 5 ini
sudah bilangan prima dan dia juga sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, selanjutnya itu ada 12. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 6 ini dibagi 2 lagi, hasil 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, sekarang kita tulis faktorisasinya. 10, sini 12. Nah, faktorisasi dari 10 adalah 2 dikali dengan 5. 2 dikali dengan 5. Nah, sedangkan faktorisasi dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Karena 2-nya ada 2 kali, berarti kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, kalau kita mencari FPB, berarti kita cari angka yang sama dan angka yang paling kecil. Di sini angka yang sama adalah 2 per 2, 2 dan 2 pangkat 2. Nah, angka yang paling kecilnya itu adalah 2. Berarti FPB dari 10 dan 12 adalah 2. Nah, kalau misalnya kita udah dapatin FPB-nya ini, kita gunakan FPB ini untuk membagi 10 per 12 ini. Kita taruh di sini, bagi 2, sama-sama kita letakkan bagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. 2 per 12 dibagi 2 hasilnya itu 6. Berarti hasil dari penyederhanaannya ini adalah 5 per 6. Ada contoh kedua, yaitu 1 per 3 ditambah 4 per 5. Nah, karena penyebutnya ini belum sama, berarti kita cari lagi seperti yang soal pertama tadi, yaitu kita cari KPK dari 3 dan 5. Kelipatan dari 3 yaitu 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, dari masing-masing kelipatan 3 dan 5 dapat kita lihat angka yang sama yaitu 15. Berarti KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Jadi di sini kita tulis penyebutnya adalah 15. Karena di sini tandanya tambah, berarti kita tulis di sini tambah 15. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 3. 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Nah, karena penyebutnya sudah sama, berarti bisa langsung kita operasikan. 5 ditambah 12 hasilnya adalah 17 per, karena di sini penyebutnya 15, kita letakkan di sini 15. Dan inilah hasil dari 1/3 ditambah 4/5. Selanjutnya, setelah kita mempelajari penjumlahan dan penyebut tidak sama, sekarang kita belajar mengenai pengurangan dan penyebut tidak sama. Pengurangan. Jadi pengurangan ini langkah-langkah penyelesaiannya itu sama seperti penjumlahan dan penyebut tidak sama, yaitu kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Ya, contohnya itu 1/3 dikurang 1/5 sama dengan. Nah, karena penyebutnya berbeda, berarti kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Nah, kita cari KPK dari 3 dan 5.
20, dan seterusnya. Nah, dari masing-masing pelipatan ini dapat kita lihat angka yang sama, yaitu 15. Nah, karena angka yang sama yaitu 15, berarti KPK-nya 15, dan di sini kita letakkan 15 sebagai penyebutnya. Karena di sini tandanya kurang, berarti kita taruh di sini kurang juga. Nah, per 15. Kan tadi caranya itu sama seperti penjumlahan. Berarti 15 ini kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 5. 5 dikali dengan 1, hasilnya adalah 5. Selanjutnya 15 dibagi 5, hasilnya adalah 3. 3 dikali 1, hasilnya adalah 3. Sama dengan. Nah, karena penyebutnya sudah sama, berarti bisa kita langsung operasikan. 5 dikurang dengan 3, hasilnya adalah 2. Kita taruh di sini 2, kita taruh per. Di sini penyebutnya adalah 15, maka kita letakkan 15. Jadi hasil dari 1/3 dikurangi 1/5 adalah 2/15. Adapun contoh yang kedua, yaitu 7/8 dikurangi 3/4. Sama dengan. Nah, kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 4 dan 8. Kelipatan dari 8 adalah 8, 16, dan 24, dan seterusnya. KPK dari 4 adalah 4, 8, 12, dan 16, dan seterusnya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa kelipatan yang sama yaitu 8. Berarti penyebutnya di sini adalah 8. Karena kan tadi dibilang caranya sama, yaitu 8 dibagi 8, hasilnya adalah 1. 1 dikali dengan 7, hasilnya adalah 7. Kita letakkan tanda kurang di sini, berlagi 8. 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. 2 dikali dengan 3, hasilnya adalah 6. Nah, ada penyebut sudah sama, pembilangan sudah ada, berarti langsung bisa kita operasikan. 7 dikurang dengan 6, hasilnya adalah 1 per 8. Nah, jadi hasil dari 7/8 dikurangi 3/4 adalah 1/8. Nah, selanjutnya kita memasuki materi penjumlahan dan pengurangan 3 pecahan. Nah, caranya ini sama aja seperti penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Jadi contohnya di sini 4/3 ditambah 1/3 dikurangi 1/2 sama dengan. Nah, karena penyebutnya ini masih berbeda, berarti kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Nah, kita tulis di sini karena 3-nya ada 2, berarti kita tulis satu saja di sini. 3, di sini ada 2. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Nah,
Sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.